Alhamdulillah malam ini kita masih ada di surau kita walaupun cuma sedikit malam ini, nggak apa-apa insyaallah. Eh, Mungkin saya tanpa berpanjang lebar Ustadz Gun-Gun, silahkan saya persilahkan. Oh gitu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa menikmati di antara jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima setiap amalan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, yang salihah, ya, menjadi umat nabinya yang bermutabah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah pantaskan kita untuk menempati surga yang sudah dijanjikannya. Surga yang menjadi rebutan kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang pernah diceritakan di antara salah satu sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana indahnya surga. Kata Nabi SAW, surga ada di depanmu. Maka ketika itu sahabat yang sedang mengunyah kurma langsung memuntahkan kurmanya, kemudian dia pergi ke medan perang. Kenapa? Karena saking terbayangnya surga di hadapannya. Begitu indahnya surga. Kenikmatan yang tidak pernah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at. Yang tidak bisa yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at. Telinga juga tidak bisa membayangkan bagaimana keindahannya. Dan juga tidak bisa dirasakan oleh hati, terbertik oleh hati manusia. Kalau kita membayangkan satu negeri di dunia ini, contoh misalkan kita bicara Swiss misalkan, ya terbayang lah ya bagaimana indahnya Swiss. Tapi kalau surga itu nggak bisa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatarak fi qalbin bashar, ya. Jadi tidak bisa tuh dibayangkan oleh hati kita, oleh akal kita, nggak bisa. Itulah surga. Makanya ini hanya bisa diterawang dalam tanda petik oleh keimanan, ya, oleh keimanan. Walaupun demikian, ikhwati iman azani Allah, tidak selamanya kita ini bisa membayangkan surga itu ada di hadapan kita. Sebagaimana Hanzalah radhiyallahu an, ketika beliau mencela dirinya sendiri, nafik Hanzalah, nafik Hanzalah, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Terdengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, kenapa engkau Hanzalah? Iya, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Emang kenapa munafik-munafik? Iya, saya kalau bersama Rasulullah SAW mendengar nasihatnya, terbayanglah surga di hadapan kita, ya, surga di hadapan saya.
Kemudian neraka juga begitu terbayang bagaimana ngerinya ketika saya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ketika saya kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga, maka sirnalah bayangan-bayangan itu. Jadi kita juga sama begitu ya. Ketika ada orang yang meninggal baru ingat mati. Ya. Begitu 2 hari kemudian, udah lupa mati lagi. Ya kan? Ya. Begitu ada yang mati, kita ingat mati. Begitu lewat 2 hari, udah kita lupa mati. Nah begitu pula ketika kita diingatkan, ya, sebagaimana Hanzalah diingatkan oleh Nabi SAW, dinasihati oleh Nabi SAW, maka terbayanglah surga di hadapannya. Tapi begitu kembali dengan kesibukan kita bersama keluarga, bersama pekerjaan, maka bayangan itu seolah-olah tidak ada, tidak nempel di dalam hati kita. Nah, maka Hanzalah merasa bahwa dirinya itu munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Hanzalah, kalau begitu sama dong. Kita samaan, ya. Kita bro. Ya karena Hanzalah juga karena Abu Bakar juga merasa begitu. Ya, kalau begitu mari kita sampaikan kepada Nabi SAW keadaan kita ini. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW tentang kondisi mereka berdua. Wahai Hanzalah, kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau menempati keadaanmu sama seperti engkau ketika bersamaku, maka itulah yang terbaik. Itu kondisi yang terbaik. Itu luar biasa sekali kata Nabi SAW. Tetapi kata Nabi itu bertahap, sa'atan wa sa'atan. Itu gak bisa sekaligus, itu bertahap. Artinya ikhwatu iman, keimanan kita terhadap surga dan juga terhadap neraka ini perlu dipupuk terus menerus. Gak bisa ujug-ujug gitu kita bicara surga, kita membaca bagaimana indahnya surga kemudian nempel terus dalam hati kita. Enggak. Ya, tapi harus terus menerus dipupuk. Nah, makanya ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita lihat gambaran surga yang disebutkan di dalam Quran surah Ar-Rahman, ya. Kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban muttaqiina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan seterusnya. Ini gambaran sebagian yang Allah tampilkan di dalam Quran surah Ar-Rahman. Betapa indahnya, betapa menariknya bagaimana gambaran surga yang Allah gambarkan di dalam Quran surah Ar-Rahman ini. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, beliau menyampaikan hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala berfirman. Jadi bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa itu apa? Kalau hadis qudsi itu firman Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Itu firman Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Kalau hadis, tetap itu wahyu juga, tapi itu karena hawa yang keluarnya tetap dari wahyu, ya. Karena wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi kecuali semuanya itu berdasarkan wahyu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik di dalam hati manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau mau silahkan kalian baca Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, banyak sekali ya gambaran-gambaran surga di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama kita bisa urut ya bagaimana keadaan surga itu. Pertama diameter surga. Kalau kita bicara diameter surga. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Ya, perbandingan langit dan bumi saja, ini kan perbandingan yang bisa dibandingkan. Kata Nabi SAW, bumi dengan langit itu ibarat cincin yang dilemparkan ke padang pasir.
Ya, jadi bumi dengan langit itu ibarat cincin yang dilemparkan di padang pasir. Kebayangkan gimana? Nah, ini surga luasnya seluas langit dan bumi. Makanya penghuni surga itu nggak kecil-kecil kayak kita. Ya, penghuni surga itu besar-besar. Sebesar apa? Sebesar apa? Coba. Ya, sebesar Nabi Adam. Ya, jadi penghuni surga itu nanti sebesar Nabi Adam. Tingginya itu 60 hasta. Berarti sekitar 30 meteran tuh tingginya. Ya, tinggi ahli surga itu 30 meter. Karena nggak mungkin Nabi Adam downgrade tubuhnya seperti kita. Ya, nggak mungkin. Tapi kita yang akan di-upgrade tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena memang surga luas, seluas langit dan bumi. Ya, surga seluas langit dan bumi. Makanya penghuni surga itu nanti ya di bab ini bab ciri-ciri penghuni surga secara fisik ya kurang lebih begitu. Tubuhnya rata sebesar Nabi Adam. Beda dengan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka tubuhnya ada yang jauh lebih besar lagi. Ya, bahkan ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ya, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan, 7 kilo gigi gerahamnya doang. Ya, gigi gerahamnya aja sebesar 7 kilo. Ya, siapa itu? Rajal bin Unfuah. Orangnya spesifik ada di zaman Nabi SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian ada yang nanti masuk neraka karena gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Dan Nabi mengatakan langsung, ada mukhotobnya, ada lawan bicaranya. Dan itu di tengah-tengah para sahabat. Nah, Abu Bakar salah satu, Abu Hurairah salah satu yang merasa khawatir bahwa dirinya yang ditunjuk oleh Nabi itu. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat yang mendengar hadis itu semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 2 orang saja, Abu Hurairah dan si Rajal bin Unfuah ini. Nah, begitu Rajal bin Unfuah membelot ya menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzab, nah baru tuh Abu Hurairah menjadi tenang hidupnya. Asalnya gelisah dia. Ya, Abu Hurairah gelisah karena takut. Karena tadi yang masalah keimanan itu tidak ada jaminan kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Enggak ada jaminan. Ya, ini takutnya para sahabat. Khawatir dirinya mati dalam keadaan kufur. Nah, makanya Abu Hurairah ketika teman-temannya yang lain sudah pada meninggal, tinggal beliau sama Rajal ketika yang mendengar hadis tadi ya. Maka Abu Hurairah gelisah hatinya. Tapi begitu tahu si Rajal bin Unfuah ini mengikuti Musailamah al-Kadzab, baru beliau merasa tenang lagi. Nah, itu sebesar gunung Uhud tuh giginya, ya. Giginya sebesar gunung Uhud. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ada penghuni neraka yang ujung pundak ke pundak lainnya itu ditempuh dengan 3 hari perjalanan berkuda. Gimana coba? Ya. Gimana coba? Ya. Gak kebayang oleh kita. Nah, sementara penghuni surga itu rata-rata tubuhnya ya sebesar Nabi Adam. Kita saja melihat pemain basket ini kan apalagi nanti ya. Kalau kita kecil misalkan masuk surga, kebayang ya lihat Nabi Adam segede apa. Makanya kitanya yang akan dibesarkan gitu. Nah, ikhwati iman azani Allah. Luas surga itu sebagian disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Arduhas samawati wal ardh ya. Luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Quran surah Al-Hadid disebutkan juga sama ya, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardh. Seluas langit dan bumi. Nah, bayangannya begitu. Kalau bumi saja seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir, bagaimana surga? Ya, bagaimana dengan luasnya surga? Luas banget. Luas banget. Makanya kalau untuk urusan surga ikhwat iman, kita gak perlu ini ya. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah akidah, kadang kita itu terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Kan kita hanya bisa menghukumi orang itu sesuai zahirnya ya ketika di dunia ini. Seperti orang kafir masuk neraka gitu ya. Itu konsekuensi logis. Gak boleh kita punya pertimbangan begini, tapi kan dia berbuat baik, tapi kan dia orang baik dan seterusnya. Itu urusan nanti, urusan Allah.
Ya, sementara di dunia kita harus punya keyakinan bahwa orang kafir itu masuk neraka. Mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Nah, sementara nanti di akhirat itu urusan Allah. Karena tadi surga itu seluas langit dan bumi. Seandainya Allah memasukkan Fir'aun ke dalam ke surganya, boleh tidak? Ya boleh, itu urusan Allah. Betul tidak? Itu urusan Allah. Tapi kita menghukumi orang, gak boleh ya menggampang-gampangkan dalam urusan akidah itu. Karena dia orangnya baik, karena dia rajin bersedekah misalkan, banyak membangun masjid, tetap aja kalau dia kafir, tempatnya di neraka. Itu akidah kita. Adapun nanti di akhirat itu urusan Allah. Kenapa? Karena kalau kita menggampang-gampangkan, maka bagaimana dengan orang-orang yang banyak harta kemudian dia tidak mau beribadah, ya cukup dengan sedekah saja. Kan begitu? Ya, nah makanya urusan akidah ini tidak boleh dimain-mainkan, ya. Nah, sementara nanti di akhirat ketika ada orang-orang baik yang menurut pandangan Allah, nah maka Allah berhak untuk memasukkan siapapun yang dikehendakinya. Ya, siapapun yang dikehendakinya untuk menempati surganya, karena surga seluas langit dan bumi. Kita nggak akan merasa kesempitan, ya. Seandainya ada orang-orang kafir yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita nggak akan merasa kesempitan kok. Ya, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Ya, cuman ketika kita di dunia, maka jangan pernah bermain masalah akidah. Kemudian ikhwati iman azani Allah. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati mi'ata darajah, a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih, bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkat yang dipersiapkan bagi para mujahidin di jalannya. Jarak antar tingkat seperti jarak langit dan bumi. Ya. Kebayang bagaimana besarnya. Jarak satu tingkatnya saja itu sejarak langit dan bumi. Ya. Dan ini disediakan oleh Allah Ta'ala lil mujahidina fi sabilih, untuk orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Makanya ikhwati iman, kalau kita ingin masuk surga, sungguh-sungguh dalam beragama. Jangan main-main. Beragama itu jangan dijadikan sampingan. Ya, beragama itu jangan memakai waktu sisa. Jangan pernah kita beragama menggunakan waktu sisa kita. Begitu ada sisa waktu baru kita beribadah. Gak ada sisa waktu, gak ada waktu buat beribadah. Padahal surga disediakan bagi siapa? Lil mujahidina fi sabilih. Bagi orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Kemudian ikhwati iman, pintu-pintu surga. Ya, pintu surga ada 8. Salah satunya bernama Rayyan, ya, dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW. Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Rayyan, la yadkhulu illa saimun. Di surga itu ada 8 pintu. Ada pintu yang dinamai Rayyan, tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut melainkan orang-orang yang saum. Tapi ada orang yang bisa memasuki semua pintu. Siapa? Orang yang kita juga bisa, ya. Kalau kita rajin membaca doa wudu, ya, sehabis wudu itu kan bisa masuk dari semua pintu, betul tidak kata Nabi, ya. Nah, cuman apakah ada pengecualian untuk Rayyan ini? Wallahu taala alam. Ya, di satu sisi ada pengkhususan. Ya, kalau tadi kan gini, barang siapa yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh setelah wudu, maka dia boleh memasuki pintu surga mana saja yang dia mau. Nah, kemudian apakah hadis itu ditaksis oleh hadis ini, dikhususkan oleh hadis ini, kecuali pintu Rayyan. Ya, kenapa? Karena pintu Rayyan ini la yadkhuluhu illa saimun. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang saum. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Apakah ini hadis ini mengkhususkan hadis yang pertama tadi, orang yang berwudu bisa memasuki semua pintu, ataukah orang yang berwudu itu mendapatkan pengecualian yang bisa memasuki semua pintu termasuk Ar-Rayyan ini? Wallahu alam. Ya. Kalau kita sederhananya, yang penting kita masuk surga aja dulu. Sederhananya begitu ya tadi ya. Yang penting kita masuk surga aja dulu. Dari pintu mana aja nggak apa-apa ya. Yang penting masuk. Tapi kan itu pintu itu privilege ya sebetulnya, Pak ya.
Orang masuk pintu ini kan gini, ahli sedekah dari pintu sedekah kan gitu kan, orang ahli jihad dari pintu jihad dan seterusnya. Tapi kalau kita ya sebagai ya apa namanya penganut akhir zaman teh ya tadi ya dari pintu mana saja yang penting masuk ya, dari pintu mana saja yang penting masuk. Tapi jangan pernah kita punya pikiran begini, nggak apa-apa lah yang penting asal masuk surga. Nggak boleh begitu ya, karena asal masuk surga itu gini, orang Islam asalkan mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Ya, orang Islam itu asalkan mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Ya, cuman masalahnya ada orang yang diadab dulu ya, bukan diazab ya, diadab dulu di dalam neraka gitu. Dan itu kan ngeri itu ya, jangan dianggap sepele itu. Makanya jangan terlalu rendah ya permintaan kita masuk surga teh. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga, nggak apa-apa di emperannya juga ya Allah. Ya, itu berarti buat orang yang terakhir masuk surga. Ya udah nggak kebagian tempat itu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, makanya kita harus menjadi orang-orang yang faizun ya. Kelompok faizun itu adalah kelompok yang zuhziha anin nar. Ya kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan. Merasakan, bukan sekedar mati, tapi merasakan. Dha'iqah itu kata Raghib al-Asfahani, wujudut ta'am bil fam. Ya, wujudut ta'am bil fam. Seperti kita mencicipi makanan. Ya, jadi kita rasa-rasain tuh seperti master chef ya. Dirasa-rasain ini pahitnya gimana, manisnya gimana, dirasa-rasain asemnya gimana. Nah, orang yang mati pun sama seperti itu. Dia akan merasakan pahitnya, manisnya, lancarnya, susahnya kematian. Ya, tidak hanya sekedar hidup mati, enggak begitu. Ada prosesnya. Ya, kalau semua yang hidup mati ya kullu hayyin mayyit. Jelas itu ya. Tapi kalau ini zaiqah, zaiqah itu merasakan. Makanya Nabi SAW membagi dua kan. Kalau orang mumin itu seperti air yang keluar dari teko, ya, nyawanya keluar. Walaupun kita melihatnya mungkin dia itu sakaratul maut, wah berat, ya. Itu mah ujian bagi dia. Ya, ujian bagi kita yang melihat, kemudian pembersihan bagi orang yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ya melihat bahwa ada orang yang matinya susah, ya, tangannya susah dilipat, ya, gini lagi, ya susah lah, kebuka terus, dikasih 50.000 nutup aja misalnya. Ya, misalkan ya. Gitu. Itu jangan jadi fitnah itu. Ya, pertama Allah menyempurnakan azabnya dalam tanda petik di dunia sehingga ketika ke akhirat dia bersih semuanya walaupun dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena gunjingan orang, omongan orang kepada orang tersebut itu menggugurkan dosa-dosanya kan. Sehingga dia bersih masuk ke alam akhirat. Nah, sementara ada orang-orang yang mujrim kelihatan meninggalnya tersenyum ya, mati dalam keadaan tenang. Boleh jadi Allah sempurnakan nikmatnya di dunia sesempurna mungkin. Nah, begitu ke akhirat nggak ada kenikmatan sedikit pun, nggak ada istirahat sedikit pun. Ya, makanya itu namanya zaiqah. Ya, nah, sementara kan orang kafir ketika dicabut nyawanya itu menyakitkan banget walaupun orang yang melihatnya seperti kelihatan tenang. Karena Allah menyempurnakan nikmatnya di dunia. Ketika ke akhirat dia tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Gak ada waktu istirahat sedikit pun. Nah, faman zuhziha 'anil nar, kata Allah, barang siapa yang terpelihara dirinya dari neraka, gak tersentuh sama sekali oleh api neraka, ya gak mampir, jangan kepo sama neraka itu ya, gitu. Wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang faz, orang yang menang, orang yang beruntung. Ya, faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya, Allah ingatkan kembali, wa mal hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu saja. Allah ingatkan lagi, ya. Selalu begitu. Kalau kita bicara surga, kemudian Allah ingatkan, jangan kalian tertipu oleh dunia. Karena boleh jadi ketertipuan dunia ini menyebabkan kita tidak menjadi pemenang yang sesungguhnya. Ujungnya kita masuk surga, tetapi kita mampir dulu ke neraka. Wal'iyazubillah, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berkelompok-kelompok, ya. Wasiqal ladzina taqau ila wasiqal ladzina taqau ila rabbih wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ya, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa itu akan digiring oleh Allah secara berkelompok-kelompok. Para ulama mengatakan begini. Nanti orang masuk surga termasuk juga ahli neraka, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir juga didorong ke dalam neraka itu berkelompok-kelompok. Kata para ulama, nanti bisa kelihatan. Kalau ke nerakanya jalur sini berarti ini neraka tukang judi nih, ya. Ini tukang mabok, ini tukang korupsi, itu kelihatan tuh zumara. Begitu pula orang yang bertakwa. Maksud zumara di sini itu tergantung amaliyah-amaliyahnya. Kalau dia ahli sedekah maka dia akan dikelompokkan lagi sebagai ahli sedekah. Ini ahli syukur wudu misalkan, ya, orang yang senantiasa menjaga wudu kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini ahli saum sunnah tentu saja, ya, kalau saum wajib udah semua sama. Nah itu zumar, ya, gitu. Nah sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, ya, keselamatan dilimpahkan untuk kalian. Berbahagialah kalian, masukilah surga ini, kalian kekal di dalamnya, ya. Quran surah Az-Zumar ayat 73, ya. Wasiqal ladzina taqau ila rabbihim wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ya. Berbahagia kalian, masukilah surga ini, kalian kekal di dalamnya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atibabul jannah yaumal qiyamati fastaftihu fayaqulul khazin." Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Maka al-khazin ini berkata, penjaga pintu surga berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Fa'aqul, maka aku menjawab, "Muhammad." Aku Muhammad. Penjaga surga berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku telah diperintahkan membukakannya untukmu dan aku tidak boleh membukakannya untuk orang lain sebelummu. Nah ini menunjukkan bahwa surga itu ada penjaganya, ya. Surga ada penjaganya. Dan orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang memasukinya kecuali Nabi Muhammad SAW kemudian umatnya. Cukup insyaallah, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Cukup, ya. Cukuplah, nanti dilanjutkan lagi, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita terus terhadap tujuan kita, the ultimate goal insyaallah. Mungkin itu saja untuk malam ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi